Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut liputan pengajian Ahad Subuh 2 Februari tahun 2025 dengan narasumber Profesor Dr. Haji Miftahuddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi nabi'ul ulum wal hikam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz ingkang tansah kula takdimi, para sesepuh, para bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sedaya jamaah ingkang rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sae ibadah mahdhah utawi ibadah ghairu mahdhah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu bapak yang saya hormati, katusipun sampun dangu kula mboten salat nggih Pak. Alhamdulillah kula derek-derek kawontenan masjid menika saya syiar, saya sae. Mugi-mugi masjid menika menjadi titik tempat permulaan untuk turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu, bapak-bapak ingkang sregep hadir kajian, hadir majelis thalabul ilmi, mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Allahumma amin. Tansah dipun paringi kemudahan rezeki dening Allah. Allahumma amin. Dipun paringi anak turun ingkang soleh solihah. Allahumma amin. Kados sedaya pun haji umrah bangsa didengar kemawon nggih Pak. Alhamdulillah. Insyaallah sedaya sami haji umrah badhe tindak malih nggih monggo. Nek haji ki antri 3 dosa gangsal taun. Nek umrah nih sak wanci-wanci. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, estu kula panjenengan sedaya menika dipun paringi kenikmatan oleh Allah, yang kenikmatan itu sering kita lupakan, tetapi Allah tidak pernah berhenti memberikan. Wonten nggih dawuh Ibnu Athaillah menika wonten kalih nikmat ingkang kita sedaya sering melupakan, padahal menika nikmat pokok utawi nikmat utama. Inggih menika ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kita ini diciptakan, kita ini diwujudkan. Jadi baru diwujudkan itu sudah nikmat yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tidak diwujudkan oleh Allah? Napa nggih saged rawuh ten masjid, mboten nggih napa nggih? Napa nggih saged tindak-tindak
ten pundi Bapak Ibu nggih nek ibu teng mall gitu napa bisa rekreasi napa bisa serawung napa nek mboten wonten nikmat ijab. Kalau tidak ada nikmat kita ini diwujudkan oleh Allah, ya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dan kita ini tidak ada. Milo nikmat ini adalah nikmat yang paling besar karena dengan nikmat ijab itu nikmat-nikmat lain mengikutinya. Nah ini sering kita melupakan karena memang ini dianggap tidak penting, padahal inilah permulaan dari seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita ini bisa menikmati dunia ini juga karena nikmat ijab itu. Nah, sak piturutiku. Nomor kali Allah juga memberikan nikmat kita, nikmatul imdad, yaitu nikmat kita ini dipelihara oleh Allah, kita ini dirawat oleh Allah. Bapak Ibu, Allah itu luar biasa karena setelah menciptakan boten dijane ngoten. Setelah menciptakan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi setelah diciptakan Allah mengatur rezekinya, Allah mengatur kehidupannya, Allah mengatur segala urusannya. Nah, bagaimana cara Allah mengatur segala urusannya, mengatur kehidupannya? Allah memberikan rambu-rambu, yakni agama, rambu-rambu yakni syariat agama Islam. Jadi syariat agama Islam yang diturunkan Allah itu sesungguhnya adalah bentuk dari nikmatul imdad, cara Allah memelihara kita, cara Allah merawat kita, cara Allah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, namun kadang-kadang kita ini kalau melaksanakan perintah agama itu seperti paksaan, seperti terpaksa, seperti beban. Gini Bapak Ibu, kulo mau tak Bapak Ibu, kalau harus bangun jam 3:30, 4 malam itu sepertinya adalah beban. Kalau harus puasa Ramadan yang wajib saja sepertinya adalah beban. Kalau harus melaksanakan misalnya pun zakat itu juga seolah-olah beban. Padahal syariat Allah itu sesungguhnya nikmat, bukan beban. Lah mengapa nikmat? Karena dengan syariat itulah sesungguhnya kita sedang dirawat oleh Allah, sedang ditata oleh Allah agar nikmatul imdadnya itu berlangsung dengan baik. Jadi seandainya Allah itu tidak menurunkan syariat, Allah itu tidak menurunkan aturan kepada kita, betapa kehidupan manusia menika mboten ada pada keteraturan, menjadi tidak teratur. Misalnya orang kok tidak melaksanakan sholat. Nah, Pak, itu ada orang yang tidak melakukan sholat tapi juga fine saja, baik-baik saja. Itu ada orang nggak melaksanakan zakat kok ya baik-baik saja. Itu ada orang tidak melaksanakan haji sudah mampu kok ya baik-baik saja. Itu ada orang tidak melaksanakan syariatnya Allah kok ya baik-baik saja. Bapak Ibu, orang yang kelihatannya baik-baik saja tanpa melaksanakan perintah syariat Allah sesungguhnya baik-baik saja. Sesungguhnya fine-fine sajanya itu adalah bersifat semu, bukan sejati. Jadi kalau ada orang kelihatannya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, ngaku Islam,
itu sesungguhnya ya baik-baik sajanya hanya di permukaan, baik-baik sajanya hanya semu. Karena apa? Karena dia tidak paralel, tidak sejalan dengan hakikat kenikmatan imdad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kulo kadang-kadang agak miris sebenarnya kalau membahas tentang mengapa di negara-negara Muslim itu yang mayoritas beragama Islam misalnya itu tingkat pelanggaran hukum, tingkat pelanggaran norma, tingkat pelanggaran moral, bahkan tingkat kekerasan, bahkan juga tingkat korupsi kok menjadi sangat tinggi. Tetapi di negara-negara yang ateis misalnya, itu kok malah tingkat pelanggaran hukum, tingkat pelanggaran korupsi, tingkat pelanggaran norma kok relatif lebih rendah indeksnya, angkanya. Nah, berarti Bapak Ibu, ini ada yang belum pas dengan cara kita beragama, ada yang belum pas dengan cara kita melaksanakan syariat. Misalipun ini yang contoh gampang saja ya, negara-negara yang tidak bertuhan, contohnya pun kados negara Swedia, negara Budi Malih, Denmark, negara-negara yang dalam tanda petik itu ateis itu oleh Transparansi Internasional, lembaga yang menilai indeks korupsi sebuah negara, itu kok malah dikategorikan sebagai negara yang tidak ada korupsinya, negara-negara yang tidak ada korupsinya. Nah, tapi di negara-negara yang mayoritas muslimnya tinggi, itu kok malah indeks korupsinya tinggi. Malah di negara-negara yang tidak bertuhan, negara-negara ateis, itu tingkat pelanggaran hukum, pelanggaran misalnya pun pelanggaran mudahnya rambu-rambu lalu lintas saja, itu kok relatif lebih rendah, bahkan tidak berani dibanding dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama, termasuk beragama Islam. Bapak Ibu, ada cerita kalau kita di Indonesia ini menurut saya nitih motor, nitih mobil, lampu merah jam ngeten iki mau misalnya jam 3 pagi, kira-kira lampu merah kita jalan terus nopo mandek lho. Kulo itu berusaha mandek Bapak Ibu, kulo mau berusaha mandek, begitu jalan lampu merah ten bangsun Bapak Ibu, kulo berusaha mandek. Apa yang terjadi? Kulo malah diklakson Bapak Ibu, panen saking wingking. Maksud itu diklakson apa? Suruh jalanan, padahal jelas-jelas merah, lampu merah gitu. Nggak usah sing salah iki jane kula napa gurine kula. Nah, saya itu ingin berusaha untuk menjalankan tadi nikmatul imdad. Ciri orang yang menjalankan syariat itu salah satunya itu adalah patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Nah, Bapak Ibu menawi ingkang sampun nate utawi sering pindah luar negeri, terutama wonten negara-negara barat, itu walaupun jam 1 malam di tengah bukan di tengah hutan, itu kan biasa, hutan juga ada lampu merah. Di tengah tidak ada, bukan di kota, sebenarnya di pinggiran, jauh di pinggiran kota. Jam 1 malam tidak ada mobil satupun. Kalau lampu itu menunjukkan merah Bapak Ibu, itu sopir pasti berhenti.
Nah, kalau kapan nanti ngobrol, loh Pak, ini kan tidak ada siapa-siapa, dan ini kan tengah malam, dan ini kan nggak ada satupun mobil yang melintas. Lah kok harus berhenti? Bu, jalan saja Pak. Tolong nanti ngoten Bapak Ibu. Kali sopir meninggal. Lah apa katanya Bapak Ibu? Kami sudah memelihara peradaban ini selama lebih dari 200 tahun. Kami tidak mau menghancurkan peradaban ini hanya dalam waktu 1 detik saja. Jadi Bapak Ibu, dia sabar menunggu 5 menit, 3 menit sampai 3 menitan, menunggu hanya untuk menjaga peradabannya. Lah kalau lajeng nang iki kan diagomo, itu kan orang-orang Denmark, orang-orang Finlandia, orang-orang Swiss itu kan tidak punya agama, gampangnya tidak punya agama. Tapi kok mereka begitu tingginya tingkat kesadaran hukumnya gitu. Nah benten kali awal diri. Nah aja kalau nganang ini ada apa sebenarnya? Nah berarti sebenarnya ada yang kurang pas atau keliru di dalam cara kita beragama. Nah cara kita beragama niki kadang-kadang, dan kula ngraosaken piyambak, kadang-kadang itu hanya kita ambil dimensi eksoteriknya. Lo badhe nggunakake istilah kampus niki. Hanya kita ambil dimensi luarnya. Hanya kita ambil dimensi fikihnya. Hanya kita ambil dimensi kaifiyah tata cara ibadahnya, tanpa kita ambil dimensi esoteriknya, dimensi dalamnya, dimensi hikmahnya, dimensi nilainya, dimensi maknanya. Kalau ambil contoh Bapak Ibu, awalipun piyambak ini melaksanakan sholat sehari semalam wajib berapa? 5 waktu. Mungkin kita semua sudah sepakat, ini jumhur ulama sepakat sholat sehari semalam itu 5 waktu. Soalnya ada minoritas yang sholat sehari semalam itu hanya 3 waktu. Panjenengan tidak datang Iran, panjenengan tidak datang Irak, atau Syria, itu mereka mayoritasnya mereka itu kalau sholat hanya 3 waktu Bapak Ibu. Inggih menika sholat subuh yang pertama, waktu pertama, waktu kedua itu zuhur asar jadi 1. Terus yang ketiga maghrib isya jadi 1. Jadi sholatnya orang-orang di daerah-daerah Persia sampai sekarang kebanyakan begitu mayoritasnya itu kalau subuh sendiri, kalau zuhur asar, jadi zuhur dipepet nih, asar dan ini setunggal. Terus nanti maghrib dan isya-nya dipepet dari ini setunggal. Ini model sholat orang. Tapi itu tidak jumhur ulama itu hanya minoritas ulama. Mayoritas ulama di sholat itu 5 waktu kados awake dhewe. Nah, sholat itu kan mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Atau ada yang protes, betul dari takbiratul ihram Pak, dari niat Pak. Sholat itu niat sih atau takbiratul ihram sih? Niat riyen. Nah karena niat termasuk hukum, berarti sholat itu saking niat ini sampai dengan salam. Ini kita kan sudah melakukan, tapi dampak dari sholat, nilai dari sholat. Kalau sholat itu gerakan-gerakan kita sholat, bacaan kita sholat, itu namanya dimensi eksoterik, dimensi luarnya Bapak Ibu. Itu dimensi luarnya, dimensi eksoterik, dimensi yang tampak. Nah kita pun insya Allah lah, sedaya pun sah sedaya. Sholat sedaya pun sah. Tapi nilai eksoteriknya itu kadang-kadang kita lupakan. Napa nilai eksoterik itu?
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat, dimensi esoteriknya, dimensi dalamnya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi biasanya pun bar sholat mungkin biasa mawon. Gini ku contohnya sih kalau contohin ku bar sholat aning lampu merah terjam mawon. Itu artinya sholatnya baru sampai pada dimensi luar mawon. Malih kula contohaken malih haji Bapak Ibu. Kula niku tahun pinten nggih dari haji. Boten sing dari haji 2016 sampai 2023 kalau ini boten. Kula kan sarang haji 2011 Bapak Ibu. Mun ngagem pakaian ihram, sudah pakai pakaian ihram. Itu kan tanggal, ada yang tanggal 8 dan tanggal 8 yang belum mungkin. Tanggal 8 sudah pakai pakaian ihram, sudah keluar dari hotel, kemudian mau naik bis. Kan situasinya kalau naik bis itu situasinya pada rebutan naik gitu begitu. Pada rebutan naik. Subhanallah. Wong ngagem pakaian ihram. Sudah, oh ya satu rombongan, ya bisnya sama, nanti boleh sebarang sama. Kok emosi begitu? Enten betul ya so enten gitu. Emosi begitu, sampai di dalam jorok-jorokan sampai di atas bis itu sampai tanaman mau berkelahi, tanaman ngomongin sampai emosi mau jotos-jotosan. Subhanallah Pak, panjenengan ngagem ihram. Gitu mungkin panjenengan pun ajeng nindakaken wukuf ten Arafah. Mosok kesupen hikmah di balik pakaian ihram niku nopo? Pakaian ihram niku nak maknane nopo to Pak? Badhe sowan Gusti Allah. Lha enggak bisa rebutan kok iso arep gelut. Subhanallah. Niku maknanipun kita mau mengambil dimensi luar saking ibadahnya, kesupen dimensi dalam saking ibadahnya. Malih Bapak Ibu, awipun Mbak Cobi menawi wonten mas'ah tempat sa'i. Menawi wonten tempat sa'i, kita kan sedaya sami sa'i Bapak. Saking sofa dumugi Marwah kaping 7 kali putaran, 7 kali. Nah Bapak Ibu, kula ndeloki nek ponting nggih Mas Aniko niku kan nek penuh niku rebutan balapan salip-salipan, kancane dijongkong-jongkongke nggih. Teng tawafan nggih wonten. Ya Allah, ini lupa makna dalam dari ibadah haji. Padahal Bapak Ibu, nek kita mempelajari makna dalam saking tawaf, saking sa'i, niku boten sekedar lari-lari niku. Kalau kita hanya lari sama bacaannya, itu hilang, kita kehilangan dimensi dalam dari ibadah haji kita. Lah dimensi dalamnya apa? Dimensi dalamnya kita itu diajari agar bisa seperti Ibu Hajar. Ibu Hajar itu siapa Bapak Ibu? Istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim pada saat dahulu kala ketika diperintah oleh Allah melalui Nabi Ibrahim untuk ditempatkan di tanah yang tandus bersama putranya yang bernama Ismail. Waktu itu masih kecil, masih bayi yang sangat mungil, masih bayi kecil, ditinggal di situ. Kemudian ditinggal oleh Nabi Ibrahim kembali ke tempat beliau. Nah, beliau kemudian diperintah oleh Allah, diajari oleh Allah untuk sa'i.
Jadi sa'i itu adalah proses. Terus sa'i itu mboten sekedar melayu-melayu oleh pakai bacaan oleh maca buku ini mboten Bapak Ibu. Tapi ada pelajaran dalam supados nyontoh laku perbuatanipun Ibu Hajar yang apa? Yang mencari ridho Allah dengan berusaha sungguh-sungguh. Ibu Hajar menika pertama dia lari ke bukit Sofa dari tempatnya menika menopo sakmenika kalau Bapak-Ibu haji itu yang di sekitar menika tempat menawi doa terakhir wonten marwah dan batu-batu nika. Nah nika dulu itu dekatnya situ agak geser niku wonten namanya sumur Zam-Zam yang asli di situ. Nah kemudian Ibu Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu kira-kira ya jarak 100 meter mungkin dari situ. Nah lari pertama tidak ada air lagi, balik lagi nggak ada air lagi, lari lagi nggak ada air lagi, balik lagi nggak ada air lagi. Nah akhirnya baru yang ketujuh Allah menunjukkan kepada Ibu Hajar ada air di situ. Nah Bapak Ibu, ini dimensi esoteriknya apa? Dimensi dalamnya apa? Dimensi dalamnya satu, umat Islam itu harus rajin untuk berikhtiar. Nah misalnya jadi ini ada dimensi esoterik yang kita semua harus mengambil dari setiap dari ibadah kita. Pon itu yang pertama Bapak Ibu. Terus kula panjenengan sedaya niku wangsul datang cerita mengapa orang lain kok bisa mengambil, bisa taat hukum, bisa mengambil kehidupan yang tertib. Kita kok belum, karena kita masih menjalankan agama pada wilayah eksoterik. Niki kritik kagem kula panjenengan sedaya. Nah, apalagi kita ini sudah nun sewu niki sampun oversweet gitu nggih. Sedaya sampun oversweet gitu nggih. Nggih, oversweetan maksudipun nggih. Sampun oversweet. Nah, amargipun oversweet, monggo kita belajar cara beragama. Nek ben pondok niku namanya cara beragama secara tasawuf. Tapi kalau di dalam dunia modern ya cara beragama yang esoterik. Nah, ini sami mawon sebenarnya istilahnya sama saja. Nah, cara beragama yang esoterik menika cara beragama yang kados kula. Nah, Bapak Ibu yang kula hormati, yang kedua, mengapa kita masih begitu? Karena kita ini belum betul-betul nderekaken dawuhipun Allah, nderek dawuhipun Gusti Allah. Kalau wau kula sampun aturaken wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kita diperintah oleh Allah untuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan kita dilarang oleh Allah untuk ta'awun, tolong-menolong dalam keburukan. Menawi dipun cross kalian ilmu umum, Aristoteles itu pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah politikon. Itu kalau maksud salah apa nih kalau manusia sosial. Bapak Ibu, kita menikah manusia sosial. Apa makna manusia sosial menikah? Kita menikah karena manusia sosial, maka satu sama lain saling membutuhkan. Walaupun dalam keadaan normal kita ini saling membutuhkan. Dipuncontohaken, kita pakai baju ini Bapak Ibu, ini kita tidak bisa melibatkan diri sendiri saja, tapi harus melibatkan banyak orang. Kalau kita pakai baju, kita minta bantuan siapa Bapak Ibu? Tukang jahit. Kenapa muncul tukang jahit? Nah terus kainnya, berarti kita minta bantuan tukang membuat kain. Nah terus benangnya, kita minta bantuan tukang membuat benang. Nah terus napasnya
kita minta bantuan tukang petani kapas. Lah terus petani kapas mau sakit nanam kalau tidak ada tukang yang mengerjakan tanahnya. Jadi untuk memakai baju ini kita membutuhkan bantuan banyak orang. Kita dahar sepotong roti Bapak Ibu, atau dengan nasi ya, sepotong roti. Kita meminta bantuan sinten? Tukang roti, tukang gandum, petani gandum, penggarap sawah gandum. Itu artinya bahwa kita ini betul-betul tidak bisa hidup sendiri. Kita ini harus saling bergotong royong. Dalam keadaan normal sekalipun kita ini harus bergotong royong. Nah, lajeng dalam situasi sekarang ini cara kita bergotong royong bagaimana? Insya Allah nek wonten situasi normal ngoten niku, insya Allah kita sambung soyo melaksanakan kegiatan ta'awun menika. Nah, ta'awun hari ini yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu itu adalah menolong saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah. Menurut saya niki Jakarta di musim banjir, tanah longsor, pundi-pundi wonten musibah yang banyak sekali. Nah, ta'awun kita dalam situasi yang seperti itu kita juga harus melaksanakan. Wah, butuh bantu uang, minimal bantu doa. Kalau tidak bisa bantu doa, ya minimal butuh gawe keduh suasana. Entah itu yang kebanjiran wong Islam, butuh Islam, entah yang kebakaran wong Islam, butuh Islam. Ini kok butuh usah dibuat framing negatif, dibuat saja yang baik-baik untuk memberikan dukungan moral, termasuk juga kepada saudara-saudara kita di Palestina, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Semua kita doakan mudah-mudahan perangnya segera rampung, karena itu problem kemanusiaan, masalah kemanusiaan yang besar. Nah, itulah kita punya tugas untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bapak Ibu yang Allah hormati, terus pesan moral kesimpulan angin kita matur wonten mriki, monggo kita tansah nyepengi agamanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Dalam memegangi agama Allah, monggo karena kita sudah sudah makomnya itu sudah makom sepuh, maka kita harus mulai mengambil manfaat hikmah saking syariat yang kita laksanakan. Nomor 3 pun monggo kula panjenengan sedaya tansah tolong menolong, bahu membahu, baik dalam keadaan normal maupun keadaan tidak normal. Alhamdulillah kita yang di sini diberi keadaan normal, saudara-saudara kita di tempat lain sedang diberi keadaan tidak normal, maka monggo Bapak Ibu bisa membantu dengan cara yang sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari musibah, mara bahaya, dan kita semua, keluarga kita semua menjadi keluarga yang baik, yang dzurriyyatan thayyibatan. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, kirana pun nyuwun pangapunten, supados berkah monggo maos sholawat kaping setunggal kalih dateng nggih Bapak Ibu nggih. Majelis menika berkah, salah satunya kalau ada bacaan Al-Qur'an, yang kedua kalau ada bacaan sholawat. Tadi Qur'annya sudah kita sholat subuh, sekarang bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد الملك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وإياهم من أهل الشر واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان